Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Meskipun hari ini cuacanya kurang cerah, masih mendung, semoga suasana hati kita tidak semendung cuaca di luar sana. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya silakan kepada kelasnya untuk berdoa dulu, dipimpin di depan, atau di bawahnya saja. Biasa pimpin doa siapa? Laki-laki ya yang pimpin doa. Coba siapa tadi namanya? Ali. Ya, Ali. Silakan dipimpin di bangkunya saja. Kita belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, coba dicek dulu keadaan kursinya, apa ada sampah di kiri kanan atau dalam laci, bisa dicek dulu. Kalau ada, dipungut dan dibuang di tong sampah. Agar kelasnya bersih, kita juga belajar nyaman. Oke, sudah bersih. Alhamdulillah. Hari ini apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa namanya? Maira. Maira. Bagaimana kabarnya? Sakit. Ada suratnya? Ada. Ya, ada. Oh ya. Nanti lain kali kalau ada adik-adik yang sakit, agar mengirim surat ke sekolah supaya ada pemberitahuan resmi. Ya, hanya lewat teman. Dan kita doakan semoga teman kalian Maira cepat sembuh agar bisa bergabung kembali beraktivitas di sekolah bersama kita. Amin. Nah, apakah semuanya masih semangat untuk belajar? Masih. Coba saya cek dulu semangatnya. Kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa. Bisa? Bisa. Coba saya cek dulu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa. Ya, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah. Semuanya semangat. Nah, saya butuh bantuan dari dua orang dari kalian. Laki-laki, perempuan boleh. Ada yang bersedia? Dua orang di depan. Kita akan melakukan demonstrasi. Ya, ada yang memberanikan diri tanpa Bapak tunjuk. Ya, yang jilbab hitam. Siapa namanya? Ya, maju dulu. Ini kita tidak akan menghukum, tapi kita akan melakukan sesuatu untuk memperlihatkan kepada teman kalian. Kira-kira kita mau bikin apa? Ya. Saya butuh lagi satu orang. Boleh perempuan atau laki-laki? Ya, silakan. Siapa namanya? Zahwa. Ya, Zahwa. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Meskipun hari ini pertemuan kita, anggap saja kita sudah lama saling kenal. Nah, untuk kalian berdua yang depan, Zahwa dan siapa tadi namanya? Melda. Coba Zahwa contohkan dorong tembok. Ya, coba.
Dorong sekuat-kuatnya. Sekarang kepada siapa tadi namanya? Melna. Coba Melna dorong meja kursi ini sekitar 1 meter ke depan. Dari sini. Ya, stop. Nah, pasti kita masih bingung semua. Hari ini kita belajar apa? Namun sebelum saya umumkan kita akan belajar apa, saya ingin menanyakan dulu terkait materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah pernah belajar mengenai gaya dan gerak. Ya. Ada yang masih ingat apa artinya gaya? Coba angkat tangan, ada yang bisa jawab. Masih ingat apa itu gaya? Di pelajaran SD juga masih pernah dipelajari. Ya, coba satu orang angkat tangannya, beranikan diri. Apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, silakan. Siapa? Sebutkan nama. Setiap kali menjawab, sebutkan dulu namanya ya. Ya. Perkenalkan dulu diri, kemudian silakan menjawab. Perkenalkan nama saya Fadila. Iya, siapa Fadila? Iya. Bagaimana jawabannya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Ya, dorongan atau tarikan yang dapat mengubah bentuk atau kecepatan benda. Nah, kalau suatu benda dikatakan bergerak, ada syaratnya. Suatu benda dikatakan bergerak, ada syaratnya. Ada yang tahu apa syaratnya suatu benda dikatakan bergerak? Berpindah tempat. Ya, benar sekali. Suatu benda dikatakan bergerak apabila berpindah tempat. Terkait dengan yang dilakukan teman kalian tadi di depan, kalian melihat bahwa dia mendorong tembok. Apakah ada sesuatu yang berpindah dari yang dilakukan tadi? Tidak ada. Kalau Melda, ada sesuatu yang berpindah tadi? Nah, jadi hari ini kita akan pelajari sesuatu yang melakukan kegiatan memindahkan benda. Nah, apa kalian tahu kegiatan memindahkan benda itu apa artinya? Ya? Ya, usaha. Benar sekali. Siapa tadi namanya? Ya, tepuk tangan dulu Teca. Ini juga yang sudah menjawab, kita tepuk tangan juga. Terima kasih atas jawabannya. Jadi saya persilakan untuk kembali Zahwa dan Naila. Terima kasih sebelumnya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang usaha. Akan belajar mengenai usaha. Nah, terkait demonstrasi tadi, salah satu dari Zahwa dan Melda tadi, apakah ada yang melakukan usaha? Ada. Siapa? Melda. Karena memindahkan benda, ya, berpindah tempat kursinya, ya kan? Ya. Oke. Kemudian untuk hari ini kita belajar usaha. Adapun manfaat kita mempelajari usaha itu adalah agar adik-adik semua bisa memahami bahwa di dalam pelajaran IPA namanya usaha itu sangat berbeda dengan usaha yang kita pahami di kehidupan sehari-hari. Kalau yang kita pahami di kehidupan sehari-hari mungkin seperti berdagang, itu dikatakan usaha. Itu pemahaman kita. Tapi ternyata di dalam pelajaran IPA yang dikatakan usaha itu adalah kegiatan yang memindahkan suatu benda atau berpindahnya suatu benda itu dikatakan sebagai kegiatan usaha. Ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah peserta didik bisa menjelaskan konsep dari usaha. Kemudian peserta didik bisa memberikan contoh kegiatan yang termasuk usaha dan bukan usaha. Kemudian ada lagi peserta didik bisa menghitung cara menghitung nilai besar usaha. Usaha itu bisa kita ukur. Kita akan melakukan melalui
literasi bahan ajar atau bahkan melalui kegiatan praktikum yang akan kita lakukan sebentar. Ya. Jadi ada kegiatan praktikum, ada kegiatan literasi membaca bahan bacaannya, buku paket, dan bahan ajar akan saya bagikan. Kemudian, adapun gambaran pembelajaran kita hari ini, gambarannya yaitu hari ini kita akan memecahkan sesuatu masalah, memecahkan masalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, kalau adik-adik masih belum terbiasa, jadi hari ini kita akan mulai dan akan mulai tahu seperti apa pembelajaran problem based learning itu. Itu artinya pembelajaran yang kita memecahkan masalah berdasarkan kehidupan nyata yang biasa kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu di dalam pembelajaran kita ini ada penilaian yang akan Bapak lakukan dari penilaian sikap kalian, pengetahuan, dan keterampilan kalian nanti saat praktik. Terkait hari ini, saya ada pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Ya, saya berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan soal pretestnya. Silakan diakses link di grup yang sudah bagikan. Silakan di HP-nya. Saya beri waktu 3 menit. Silakan dikerja. Iya, yang tadi. Yang tidak punya HP boleh pinjam HP temannya. Saya hitung waktunya ya 3 menit. Jadi ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai materi usaha. Oke, waktunya setengah menit lagi. Oke, waktunya selesai. Nah, silakan HP-nya disimpan kembali. Nah, sekarang Bapak akan bentuk kelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang kita sudah bagi kemarin. Ya. Apakah semuanya sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Oke, baiklah. Saya akan membagikan lembar kerja serta didik. Jadi sebentar kegiatan kalian akan tertulis dalam lembar kerja ini. Jadi satu kelompok satu
KPD ini namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, silakan dibuka halaman pertama. Di situ ada indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sebagian sudah disebutkan tadi. Kemudian ada petunjuk belajar bahwa LKPD ini dikerjakan peserta didik secara berkelompok. Kemudian baca dan pahami materi usaha. Kita akan belajar mengenai usaha pada buku paketnya, pada bahan ajar. Ini bahan ajarnya. Jadi belakang. Jadi bahan ajar ini berisi materi tentang usaha. Ya, sebagian materinya juga sudah ada di buku paket kalian. Oke, nah dilihat kembali LKPD-nya. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan akan kalian diskusikan secara berkelompok. Kemudian jika nanti ada kendala, kalian boleh langsung bertanya kepada Bapak. Nah, dilihat. Di situ ada materi singkatnya mengenai usaha. Kemudian aktivitas 1. Ya, coba dilihat. Aktivitas 1. Silakan dilihat semua. Aktivitas 1. Orientasi masalah pada peserta didik. Nah, di sini ada perintahnya. Amati video yang ditayangkan di depan kelas atau melalui tautan berikut ini. Apa bisa diakses lewat barcode? Ya. Saya bisa tampilkan juga di sini. Nah, silakan disimak videonya, dilihat saja di laptop. Di linknya juga boleh, kalau HP-nya ada paketnya. Nah. Bapak di bawah sudah mendorong mobil sekuat tenaga, namun mobil tidak bergerak dari posisinya. Menurut bahasa, Bapak tersebut sudah melakukan usaha atau kerja. Tetapi apakah Bapak itu sudah melakukan usaha dalam fisika? Mari kita belajar. Gimana? Sekilas sudah dipahami maksud videonya? Nah, di video tadi ada apa? Ada mobil mogok. Ya, jadi itu adalah fakta yang kita peroleh dari video tadi. Ada mobil yang mogok. Jadi fakta itu kalian boleh langsung tulis di LKPD-nya. Di situ ada aktivitas tadi. Nomor 1, tuliskan fakta yang Anda peroleh berdasarkan video tersebut. Kalau ada fakta lagi yang lain, boleh diungkapkan, dituangkan ke dalam LKPD-nya. Tadi sudah ada 1 kan? Ada mobil mogok. Kemudian kalau ada tambahan, silakan dituliskan fakta lain yang kalian amati pada video tadi. Tadi sudah dijawab 1 kan? Ada mobil yang mogok. Ya, silakan dituliskan. Kemudian untuk video tadi, masih ingat kan? Masih ingat. Nah, kira-kira apa ada masalah di dalamnya? Ada. Tentang apa kira-kira? Tidak bisa bergerak, jadi didorong. Mobilnya tidak bisa bergerak meskipun sudah didorong. Iya. Kira-kira ada apa? Pengaruh apa yang membuat mobilnya tidak bisa bergerak?
Padahal sudah didorong. Kurang orang. Ya? Berarti mobilnya berat. Iya. Ya. Kira-kira supaya mobilnya nanti bisa digerakkan, bagaimana? Butuh banyak orang. Kalau banyak orang, kenapa? Apa bedanya dengan sedikit orang? Kalau banyak orang, tenaganya banyak. Nah, terkait dengan pelajaran kita hari ini mengenai usaha, jadi kegiatan mendorong itu dikaitkan dengan usaha. Kalau didorong supaya usahanya itu nyata terlihat, bagaimana cara dorongnya? Kalau pelan kan tidak akan bergerak. Jadi harus bagaimana dorongannya? Harus kuat, ya. Dorongannya harus kuat. Nah, kekuatan itu apakah bisa diukur? Bisa, ya bisa. Nah, apa yang akan kita ukur? Kekuatan itu, apa namanya? Tadi sudah disebut di pertanyaan saya tadi. Yang akan kita ukur adalah, ya, kaitannya dengan usaha. Apa yang mempengaruhi usaha? Ya, gaya. Nah, jadi yang mempengaruhi usaha itu adalah gaya. Selain gaya, apa ada lagi hal lain yang mempengaruhi usaha? Ya, perpindahan. Jadi yang mempengaruhi usaha itu adalah gaya dan perpindahan. Nah, kita akan merumuskan masalah terkait yang akan kita teliti. Dalam merumuskan masalah kita menggunakan kata apa yang mempengaruhi tentang apa, ya? Bisa dipahami cara merumuskan masalah? Sesuatu mempengaruhi sesuatu. Nah, yang dipengaruhi adalah usaha tadi. Yang penyebabnya adalah, yang mempengaruhi usaha adalah tadi dua apa? Gaya dan perpindahan. Jadi rumusan masalah kita hari ini, pelajaran kita ini adalah apa titik-titik terhadap usaha. Apa titik-titik gaya dan perpindahan terhadap usaha. Apa titik-titiknya? Apa yang mempengaruhi? Apa pengaruh gaya dan perpindahan terhadap usaha? Nah, itulah rumusan masalahnya. Apa pengaruh gaya dan perpindahan terhadap usaha? Nah, silakan ditulis di rumusan masalahnya. Silakan ditulis di LKPD. Jadi hari ini kita akan meneliti atau melakukan percobaan terkait masalah tadi. Jadi masalahnya semua sama, yang kita teliti juga sama. Ya, silakan ditulis tadi rumusan masalahnya. Ya, benar sekali. Jadi kalau kita membuat rumusan masalah caranya seperti itu. Apa yang mempengaruhi apa? Nah, untuk memulai kegiatan penyelidikan kalian, saya akan membagikan alat dan bahan. Setiap kelompok mendapatkan alat yang sama. Silakan diwakili satu orang datang ambil alatnya. Setiap kelompok. Silakan dibaca alat bahan yang digunakan apa? Garis, cat, sama balok kayu. Ini cara bacanya. Yang lain. Kelompok kita lagi. Bisa dilihat langsung di LKPD-nya.
bagaimana cara menyusun rangkaian alat ini. Silakan dilihat. Papan landasannya itu kertas yang licin tadi. Ya. Upayakan dia rata. Upayakan landasannya rata. Ya, silakan dibuka kulitnya, jangan ragu-ragu. Itu alat-alat kalian yang punya, bukan Bapak. Nah, dibaca petunjuknya. Bagaimana pertama? Ya, jadi kita akan menyelidiki apa pengaruh gaya, besar kecilnya gaya, dan perpindahan. Perpindahan itu diukur bagaimana? Menggunakan star, ya. Nah, baloknya di star binol, star binolnya di star. Nah, lihat 0 cm-nya di star, C. Ya, 0 cm-nya di star. Diposisikan pada balok sehingga kalian tarik. Tarikannya lemah dulu ya, lemah dulu. Sejauh berapa? Sejauh 10 cm dan 20. Kalau kalian mau rubah boleh, misalnya dari 10 mau 25 atau mau panggil langsung 20 ke 40 boleh saja. Ya, silakan start di 0. Nah, pelan-pelan dengan kecepatan tetap. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Baloknya dilepas dulu. Tarik. Bagaimana kayak kita menarik sesuatu, menarik balok. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Kemudian lihat berapa yang terukur. Bisa dilihat neracanya, cara membaca neraca. Di situ ada skala 0,1, 0,5, 1,0. Bisa dilihat. Nah, ditarik pelan-pelan, kemudian dilihat berapa gaya yang terukur. Nah, baloknya jangan ditahan, ditarik saja, tarik. Nah, lihat ini. Ya, ini menunjukkan angka berapa. Berapa yang kelihatan? 1, ini ditarik pelan-pelan. Nah, sampai ya berapa yang terlihat? Ini harus jalan. Jangan patah. Nah, berapa? Sampai berapa? 1,5. Silakan ditulis. Itu dengan tarikan lemah, ya. Tarikan lemah. Tulis di tentangan kolom gaya. Gaya yang terukur tadi berapa? Nah, tarik. Upayakan dia harus jalan. Jalan, tarik. Jangan ragu-ragu, tarik. Nah, sambil lihat di sini berapa. Ya, silakan ditulis. Itu tarikan lemah kan? Itu tarikan lemah. Sejauh berapa? 10 cm dan kalian sudah lihat 10 cm ini. 10 cm. Jadi tadi startnya di 0. Kalau start di 0, ininya di 0. Coba maju dulu. Nah, 0. Udah ya, mulai tarik pelan-pelan. Ya, berapa yang terlihat gayanya yang terukur, dilihat neracanya, itu neraca pegas. Nah, baca ini di sini. Tentangannya ini kena berapa ini? Lihat garisnya. Ini 0,5 berarti 0,6, berapa? Ya, temannya silakan dilihat, bantu temannya cek. 0,8. Ya, silakan ditulis. Sepanjang ini, ditarik sepanjang 10 sampai ke 20. Ini 10, ini 20. Tarik terus. Tapi pelan-pelan.
Kalau sudah tarikan lemah, lakukan lagi tarikan sedang. Berarti agak kuat. Kalau agak kuat, lihat neraca yang terukur saat pertama dia bergerak. Ya. Jangan ditanya, ya. Tapi berapa tadi? Ya, itu dia. Berapa gayanya? Sama atau semakin naik? Harusnya semakin naik atau sama saja? Ya harusnya, karena ditariknya semakin kuat juga kan? Ya. Lihat pertama tadi dia menunjuk ke mana? Saat pertama ditarik agak kuat ya? Ya, lihat itu berapa? Ya, terus di situ. Itu tarikan lemah, nanti lakukan lagi. Tarikan sedang, berarti agak kuat lagi. Terus tarikan kuat, lebih kuat lagi. Mana ada kendala? Gimana? Tariknya. Tarik pelan-pelan. Ini jangan terlalu meraih. Tapi lihat, 10 cm dah. Sampai bergerak balonnya ya. Pelan-pelan itu yang terukur berapa? Sampai dia 0, atau 1, atau berapa? Ya 0,5. Ya silakan tulis. Nah, sepanjang perbedaannya berapa? 10 cm dan 20 ya. Kemudian dihitung usahanya. Pakai rumus apa? Di atas. Rumusnya sudah ada. Sambil lihat bahan ajarnya, ada juga rumusnya di situ. Boleh dilihat contohnya. Kalian boleh melakukan pencarian, pengumpulan informasi lewat internet boleh. Kalau mencari informasi lewat internet boleh. Saya mau jawab ini, cari di internet boleh. Buka bukunya, ya silakan. Buka buku paket bahan ajar yang saya bagikan, silakan. Menjadi sumber kalian untuk mencari informasi atau jawaban dari pertanyaan yang ada di KPD. Kalau kamu tarik lebih kuat atau sedang, saat pertama tarik dia tergerak, nanti berapa yang terlihat? Saat pertama dia tergerak, tadi berapa? Tarik yang berhenti. Ya tadi berapa? Pasti. Nah, ini berapa? Kalau ditarik kuat saja, jangan ragu. Nah, ya berapa itu ya? Itu berapa? Kalau mau mencakar silakan, mari ada kertas. Kalau mau ganti neraca pakai ini boleh. Kalau ada mau ganti, ini nilainya lebih besar. Boleh mungkin? Ini sudah over, ini sudah pakai kekuatan tinggi. Tarikan sedang seperti lebih kuat lagi. Kalau kuat, tambah kuat lagi. Saat pertama kamu tarik, balonnya bergerak, itu yang kamu lihat. Kayak kuat. Nah, tadi di sini kan ada sebelah sini. Kalau ada yang butuh kertas cakaran minta. Ya, silakan dihitung usahanya.
pakai rumusnya ada di atas, mau dicatat silakan. Ya. Kalau semakin kuat ditarik berarti gayanya semakin ya. Ini semakin. Kalau derajatnya mau ganti boleh. Ini bisa mengukur gaya lebih besar lagi. Ini boleh kalian pakai. Kalau kamu tarik kuat, nah nanti bisa juga terukur di sini. Kalau tariknya semakin kuat, kamu boleh pakai ini. Ini ukurannya lebih besar lagi. Jadi ini alat untuk mengukur besarnya gaya. Namanya dinamometer atau meter. Kalau mau kuat saja, jangan ragu. Langsung lihat. Sambil lihat. Tadi pertama menunjuk di mana? Menunjuk di mana pertama? Pertama. Ya, di situ berapa? Tapi dia jaraknya harus sampai di 10 dengan 2. Ya. Jaraknya jangan lupa. Perpindahannya 10 cm dan kalau kalian mau ganti silakan. Tidak harus terpaku di 10 dengan 20. Saya mau sampai 30 boleh. Ya rumusnya W sama dengan F dikali delta S. Iya, dikali. Yang lain boleh bantu cakap. Jadi jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kamu cari di buku paket boleh. Di internet boleh. Bahan ajar yang saya bagikan ini boleh. Harusnya taruh komanya video. Ya. Kali-kali bakal satu. Kalau sudah silakan. Itu datanya sudah ada. Sekarang silakan hitung usahanya. Ya. Pakai rumus mana? Kasih setar dengan. Ada di atas. Itu tanda titik itu artinya kali. Dot. Artinya kali. Maka dikali. Apa? Tapi kan sedikit. Ya. Kamu tarik kursi ke situ boleh. Ambil saja kursinya. Cepet, terus itu nih. Daripada berdiri. Kalau dulu ini deh, berasnya. Ya jadi Pak Guru juga kalian sambil bekerja, saya juga menilai kalian. Kita bedakan. Kita bedakan pakai ini. Komen dong. Coba. Kalau sudah diukur semua, dihitung usahanya berapa. Kemudian pertanyaan di lembaran selanjutnya silakan didiskusikan kembali. Masih ada pertanyaan di lembaran berikutnya, silakan dilihat. Sudah
Sambil dicakar-cakar sambil menjawab yang lain boleh. Simpan dulu, jawab dulu yang lain. Sambil boleh lihat informasi untuk menjawab itu di buku paket, di Bang Ajar, di internet. Boleh, kalau ada paketnya silakan cari. Jadi Bang Ajarnya juga sudah ada, boleh dilihat. Silakan dibaca. Bahan ajarnya silakan dibuka. Sudah? Ya, kalau tinggal dihitung, ya yang lain boleh hitung, yang lain boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang lain bantu jawabkan. Kira-kira ada apa lagi? Ini boleh dibuka, misalnya supaya menjawab yang lain, ini boleh dibuka. Hektarnya boleh dibuka, silakan. Hektarnya boleh dibuka. Supaya bagi tugas gitu. Yang lain hitung, yang lain. Supaya yang lain bisa kerja pertanyaannya. Nah, terkait gambar, di situ ada gambar. Ya, jadi untuk gambar yang menanyakan tentang contoh usaha dan bukan usaha, kalian boleh tempel gambarnya, mana contoh usaha itu, mana yang bukan contoh usaha itu di styrofoam gabus. Gambarnya ini gambar yang sama dengan di KPJ tadi. Untuk penelitinya, vakumnya ada di meja. Yang lain sambil kerja, yang lain sambil mengolah nilainya. Datanya tadi boleh. Bagi tugas. Siapa yang menempel terkait contoh dan bukan contoh kegiatan usaha. Ya. Sambil bagi tugas, kalau ada yang menghitung, ada yang menempelkan ini. Misalnya ini contoh usaha, ini kegiatan bukan usaha. Waktunya ini Pak. Tempel pakai apa ini? Pakai ini kalau ini usaha mana? Kalau
Kalau semuanya bukan usaha silakan. Sesuai kesepakatan kalian. Oh ini usaha, oh ini bukan. Pas ada di mana? Mana usaha yang bukan. Adi. Kalau masih kurang nanti kalau ada pekerjaan sudah selesai, simpan lagi, lanjutkan yang lain yang belum. Kalau alatnya sudah dipakai, silakan disimpan. Nah, sekarang kerjakan pertanyaan yang lain. Dari materi di bahan ajar, apa ada yang tidak dipahami? Kalau ada yang kurang dipahami, boleh bertanya langsung. Misalnya Pak, di bagian ini, di sini ada kalimat ini saya tidak paham Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, boleh, langsung tanya, jangan ragu-ragu. Bagaimana kelompoknya Zawa? Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu bertanya. Ya. Pengaruhnya bagaimana? Ya. Coba dibaca bukunya. Bang ajarnya. Bang ajar pasti ada. Atau di buku sumbernya pasti ada. Itu SKPD. Bang ajar yang mana? Yang tuh. Ini ada di buku paketnya juga yang kotak yang tebal itu. Kakinya biar tutup aja kaki. Pengaruhnya ada, ya ada. Terus bagaimana pengaruhnya? Kalau bagaimana pengaruh itu biasanya kita menggunakan kata kalau ini besar atau semakin besar berarti yang itu apakah semakin kecil atau semakin besar juga. Terkait di usaha ini yang mempengaruhi tadi apa? Gaya dan perpindahan. Kalau gayanya semakin besar, usahanya semakin apa? Nah, itulah contoh pengaruhnya. Jadi begitu cara menjawabnya. Misalnya semakin kecil yang ini, maka usahanya semakin apa? Atau semakin besar yang itu, maka usahanya semakin apa? Itu cara menjawab bagaimana hubungan. Silakan lanjutkan menjawab pertanyaan yang lain. Ya. Terkait yang gambar tadi di tabel ini juga di checklist. Mana yang usaha, mana yang bukan usaha. Sambil di checklist.
Jadi jangan lupa nama kelompoknya, anggotanya ditulis di halaman paling. Jangan lupa identitas kalian ditulis di halaman depan. Nama anggota. Bagaimana penyaluran terhadap usaha yang dilakukan. Ada pertanyaan apa? Ada artinya? Paling tidak artinya. Berat tidak? Bukan. Iya, sudah jelaskan sendiri sih. Apa? Jelaskan apa? Aduh, akhirnya cuma tanya jawab. Tidak jawab, tidak berkesan. Misalnya yang nomor ini temannya yang menulis, nomor yang lain temannya lagi, supaya kebagian tugas semua, ya. Jadi bisa sekarang nanti temannya sudah nulis yang tadi, sekarang dilihat temannya lagi yang lain menulis, supaya kebagi semua. Mangga. Jadi apapun kegiatan kalian Bapak nilai. Dari kalian menulis, berdiskusi dengan teman, membuka bahagia, mencari jawaban, itu semua Bapak nilai. Kemudian dari sikapnya bagaimana selama diskusi ini Bapak juga nilai. Kalau ada soal yang kurang dipahami cara jawabnya, silakan tanya, jangan ragu-ragu.
menjawab masalah yang tadi. Jadi menjawabnya itu di kotak terakhir. Di kotak terakhir itu kalian menjawab rumusan masalah yang tadi. Masih ingat apa rumusan masalahnya yang sudah ditulis? Jawab. Nah, itu yang dijawab di kotak terakhir. Tadi kan apa pengaruh gaya dan perpindahan terhadap usaha. Jadi jawabannya bahwa ini pengaruhnya begini terhadap usaha. Kemudian perpindahan pengaruhnya begini terhadap usaha. Ya. Jadi di kotak terakhir jangan menuliskan lagi masalah atau pertanyaan, tetapi kamu menjawab masalah yang pertama tadi. Apa masih ingat tadi yang ditulis? Rumusan masalah yang ditulis pertama kan apa pengaruh gaya terhadap usaha? Itu yang kamu jawab. Ada tidak? Kalau ada, bagaimana? Gaya terhadap usaha dan perpindahan terhadap usaha. Ya, pengaruhnya gaya terhadap usaha dengan pengaruhnya perpindahan terhadap usaha. Jadi ada dua. Tadi pertanyaannya ada dua kan? Rumusannya ada dua. Jadi jawabannya juga dua. Ini siapa tadi? Jadi semua turunkan dulu ya. Kalau misalnya saya belum ada yang saya kerja, mungkin saya bisa menulis, saya bisa carikan jawaban. Ini siapa tadi namanya? Andi Manto. Kalau ini Andi Aska. Ya waktunya ada yang sudah selesai. Kantornya sudah selesai semuanya. Kan? Sudah selesai. 3 menit lagi. Kita akan setelah ini kita presentasi. Presentasi di depan. Menjawabnya tadi terkait gaya pengaruhnya ke usaha bagaimana? Terus perpindahan pengaruhnya ke usaha bagaimana? Ini ada dua jawaban. Gaya apa pengaruhnya ke usaha? Pengaruh itu misalnya semakin besar si gaya, si usaha bagaimana? Apakah dia semakin juga kecil atau semakin besar? Dari yang kamu lakukan tadi menarik, kamu sudah bisa bayangkan. Kalau semakin kuat, berarti gayanya semakin, usahanya juga semakin. Ada yang sudah? Sudah. Nah, yang lain waktunya sisa 2 menit. Supaya kita langsung lanjut ke presentasi. Saat presentasi semuanya maju ke depan. Kalau kelompok 1 maju semua. Kelompok 2 maju semua. Kopinya boleh.
Orangnya lagi membaca jawaban. Jadi semuanya dapat peran. Jadi jangan dari awal itu saja orangnya yang membaca, yang presentasi. Jadi semuanya bagi tugas. Boleh sambil latihan. Gimana? Kalau presentasi itu habis salam, ngomong terima kasih dulu. Terima kasih atas kesempatan. Terus nanti pokoknya kalau atau sudah siap semua? Oke, sudah siap ya? Kita presentasi. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok siapa yang mau maju duluan? Ya. Jadi yang dijawab itu dari ininya juga dibawa ke depan. Siapa yang pegang ini? Siapa bagian tabel? Yang menjawab bagian tabel siapa? Yang menjawab bagian gambar siapa? Bagian pengaruh gaya terhadap usaha siapa? Bagi-bagi tugas. Oke, saya persilakan kepada kelompoknya Puput dulu. Kalau tidak ada yang mengajukan diri, kita ditunjuk. Tidak apa-apa. Ya, silakan. Dibagi perannya, siapa yang membuka, siapa yang memegang mikrofon, siapa yang menjawab, atau yang membaca soal. Siapa nama kalian? Sambil diperkenalkan juga anggotanya siapa-siapa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang lain mendengar dengan baik ya. Dengarkan temannya yang sedang presentasi. Dari tabel dulu. Ya, berdasarkan hasil pengamatan kami, diperoleh tarikan lemah gayanya berapa, terus usahanya berapa, tarikan sedang gayanya berapa. Satu jenis tarikan. Ya. Satu lemah sama dengan 0,5 Newton. Perpindahan 0,01 dan 0,02. Meter ya, pakai satuan. Usahanya 0,25 joule dan 0,01 joule. Dua. Yang lain sambil perhatikan, mungkin ada jawaban yang berbeda. Ya, saya lihat pekerjaan kalian. Dua sedang. Sama dengan 1,0 Newton. Perpindahan 0,01
0,01 meter dan 0,02 meter. Ya. Usahanya 0,01 joule dan 0,02 joule. 3. Kuat. Jadi tarikan kuat sama dengan 1,5 Newton. Perpindahan 0,01 dan 0,02. Usahanya 0,015 dan 0,03. 5. Ya. Siapa lagi yang lanjut? Ya, sampai sebut namanya ya. Ini saya akan membacakan tugas aktivitas nomor 4. Ya. 1. Apakah ada pengaruh perpindahan terhadap besarnya usaha yang dilakukan? Jawabannya ada. Nomor 2. Bagaimana pengaruh perpindahan terhadap besarnya usaha yang dilakukan? Semakin besar perpindahan yang dilakukan, maka semakin besar pula usahanya. Yang lain sambil diamati ya. Sama tidak jawabannya. Apakah ada pengaruh gaya terhadap besarnya usaha yang dilakukan? Ada. Nomor 4. Bagaimana pengaruh gaya terhadap besarnya usaha yang dilakukan? Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula usahanya. Sampai di sini ada yang ingin memberikan tanggapan? Misalnya, saya Pak beda tadi. Jawaban kami misal begini. Kami misal dapat semakin kecil. Ya. Ya berarti semua sama semakin besar. Semakin besar gaya, semakin besar pula usahanya. Ya, oke. Kalau perpindahan tadi saya baca. Ya, semakin besar perpindahan, semakin besar juga usahanya. Ya, kelompok lain apakah sama atau beda? Sama lagi. Oke, lanjut. Nomor 1. Kegiatan. Kegiatan berapa? Ya. Ya, jadi kelompok ini menyatakan bahwa gambar satu itu adalah contoh sama. Apakah yang lain berbeda? Sama. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau belum ada pertanyaan lanjut. Silakan lanjut. Ya. Boleh tukar-tukar. Ya. Gambar mana? Oh, suaranya agak besar lagi. Bukan usaha. Bagaimana kelompok lain? Sama. Oh, iya. Lanjut lagi. Karena kenapa? Karena dia mendorong tembok sehingga tembok kita bisa berdiri. Wah, benar sekali. Lanjut lagi. Ya, temannya nanya, kenapa itu dikatakan usaha? Ya, bisa ditanggapi? Karena buahnya berpindah ke tempat dari pohonnya sehingga jatuh. Iya, benar. Berpindah dari pohon ke tanah. Ada perpindahan berarti dikatakan usaha. Ya, lanjut lagi. Nomor 1. Jelaskan pengertian usaha. Usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memisahkan suatu benda. 2. Pak Cahyo sedang menarik gerobak seperti pada gambar berikut. Jika Pak Cahyo menarik gerobak dengan gaya sebesar 100 Newton selama 10 sekon, maka hitunglah besar gaya yang digunakan Pak Cahyo. Diketahui, gaya sama dengan 10 Newton. Waktu sama dengan 10 sekon dan perpindahan sama dengan 10 meter. Gayanya 10? Perpindahan. Ya, silakan. Nanti temannya yang tanggapi. Apakah Ditanyakan gaya. Gaya sama dengan V per T sama dengan titik itu kali?
dengan F kali perpindahan per waktu sama dengan 10 Newton kali 10 meter kali 10 sekon sama dengan 1000. Ya, bagaimana kelompok lain? Ada jawaban yang sama atau berbeda? Bedanya di mana? Ya, gayanya berapa? Ini 100. Ya? Sama. Oh, ya. Keliru membaca ya. Membaca soal. Dapat berapa tadi ujungnya terakhir? 10. Kalau kelompok lain berapa? 100. Jadi yang benar itu adalah 100. Nah, kenapa? Karena tadi kesalahan mereka nampak di mana? Di nilai apa? Yang kelompok yang lagi tampil, salah di mana kira-kira tadi? Di gayanya, harusnya berapa? 100. Iya. Jadi untuk kelompok ini kekeliruannya terdapat di nilai gayanya, harusnya 100. Mungkin pengaruh remang-remang ruangan mungkin bahkan 10. Ya, silakan lanjut lagi. Hamba ceritanya mungkin ya Nomor 1. Benny mendorong meja dengan gaya sehingga meja tersebut berpindah sejauh 2 cm. Dikatakan usaha. Ya. Bagaimana kelompok lain? Sama? Benny? Yang Benny? Sama, ya lanjut lagi. 2. Mangga berbasan yang dibilang jatuh dari pohonnya yang ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Dikatakan usaha. Usaha. Yang lain perhatikan. Perhatikan temannya yang lagi presentasi. Perhatikan. Sambil dilihat jawabannya sama atau beda. Ya lanjut. Ya apa tadi? Maksudnya ya beda atau ya sama? Sama. Ya. 3. Isi mendorong kereta gaya 50 meter dari arah depan dari kemudian kembali lagi gerak dari Ya. dikatakan bukan usaha. Bukan usaha. Ada yang bisa utarakan alasannya? Mungkin temannya bisa utarakan. Kok ini kita jawab bukan usaha? Bagi menginjak rambut dengan gaya Ya dikatakan bukan usaha. Apakah yang lain punya jawaban berbeda? Sama juga bukan usaha. Iya, oke. Nomor 5. Balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 50 meter sehingga berpindah sejauh 2 meter. Dikatakan usaha. Bagaimana yang lain? Sama. Ya, benar. Nah, sekarang ya kotak terakhir aktivitas. Oh, ada lagi satu nomor. Oh iya iya. Jawablah lima masalah yang Anda juga berdasarkan Ya, berdasarkan video tadi, mereka akan menjawab. apa pengaruh gaya dan perpindahan terhadap usaha? Gaya tidak bisa bergerak karena memiliki beban yang berat. Sedangkan perpindahan terhadap usaha tidak bisa berpindah karena tenaganya tidak dibuat kuat. Jadi kesimpulan setiap kelompok bisa jadi berbeda. Jadi menyimpulkan seperti itu. Oke. Bagaimana kelompok lain, masih ada yang mau ditanggapi? Sudah. Nah, untuk yang tampil silakan. Tadi sempat ada koreksi dari teman-teman kan? Silakan disimpulkan terkait tanggapan dari kelompok lain. Ya. Jadi pertanyaan terakhir, kesimpulan berdasarkan tanggapan kelompok lain. Ya, misalnya, ya kami salah. Bagaimana?
Terkait tanggapan dari katanya kalian ada salah lihat soal. Ya, ada? Ketemu deh. Jadi kalian 5, kemudian 6,5 itu berpindahan 0,1 dan 0,02. Atau cukup? Jawabnya Pada angka C yang nomor 2. Bagian penentuan nilai apa? Nilai gaya. Nilai gayanya. Oke, jadi di situ tadi mereka salah menentukan nilai gaya harusnya 100, tapi mereka tulis 10. Oke, ada lagi yang mau menanggapi atau sudah selesai? Sudah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Silakan ditutup. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu-malu. Anggap kita sudah pernah belajar 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Zahwa. Perkenalkan, nama saya Sinta Fadila. Perkenalkan, nama saya Nur Andini. Perkenalkan, nama saya Wadeningsi. Perkenalkan, nama saya Siti Jumalena. Saya akan membacakan aktivitas 1. 1. Tuliskan fakta yang Anda peroleh berdasarkan video tersebut. Fakta dari video tersebut adalah mobil mogok yang didorong tapi tidak bergerak. 2. Tuliskan rumusan masalah yang ingin Anda ajukan berdasarkan video tersebut. Apa pengaruh gaya dan perpindahan terhadap usaha? Saya akan membacakan aktivitas 3. Jelaskan tema sama dengan gaya 0,5 meter, sama dengan 0,01 dan 0,02 cm, sama dengan usaha 0,05 joule dan 0,01 joule. 2. Jenis tarikan benang. Yang lain? 1,0 Dengarkan temannya ya yang lain presentasi. Perpindahan sama dengan 0,01 dan 0,02. Usaha sama dengan 0,01 joule dan 0,02 joule. 3. Jenis tarikan kuat. Gaya sama dengan 2,0 Newton. Perpindahan sama dengan 0,01 joule dan 0,02 joule. Usaha sama dengan 0,01 meter dan 0,02 meter. Usaha sama dengan 0,02 joule dan 0,04 joule. Jadi nilai pengukuran itu bisa beda-beda, ya, bisa beda-beda. Tapi kelihatan kalau semakin kuat ditarik itu nilai gayanya semakin besar ya. Kalau semakin jauh juga usahanya semakin. Ya, silakan dijawab. Pertanyaan selanjutnya, kita jadi pertanyaan selanjutnya. Silakan, siapa yang mau? Ya. Abel sudah kan? Atau masih ada? Nah, berarti lanjut di pertanyaan selanjutnya. Aktivitas berapa? Saya akan membacakan aktivitas 4. Apakah ada pengaruh perpindahan terhadap besarnya usaha yang dilakukan? Jawabannya ada. Bagaimana pengaruh perpindahan terhadap besarnya usaha yang dilakukan? Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Ya, apakah ada pengaruh gaya terhadap besarnya usaha yang dilakukan? Jawabannya ada. Bagaimana pengaruh gaya terhadap besarnya usaha yang dilakukan? Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Mana kelompok lain?
lagi. Bagian B, mengamati gambar. Mulai di nomor 1. Gambar pertama merupakan usaha. Karena ada mungkin yang bertanya. Karena ada perpindahan tempat. Iya. Gambar 2. Gambar kedua merupakan bukan usaha. Karena tidak ada perpindahan tempat. Lanjut lagi. Gambar ketiga adalah bukan usaha. Karena ada perpindahan. Gambar keempat adalah usaha. Karena ada perpindahan. Kalau ditanya lagi apa yang berpindah? Tanya saja. Lanjut. Bagian C. Oke. 1. Jelaskan pengertian usaha. Usaha adalah upaya untuk memindahkan suatu benda atau beban pada jarak tertentu. Nomor 2. Pak Cahyo sedang menarik gerobak seperti pada gambar berikut. Jika Pak Cahyo menarik gerobak dengan gaya sebesar 100 meter selama 10 sekon, maka hitunglah besar dan gaya digunakan Pak Cahyo. Diketahui gaya 100 meter, perpindahan 10 meter, waktu 10 sekon. Ditanyakan besar daya. Penyelesaian. P sama dengan W per T sama dengan F Baca saja. kali perpindahan per waktu sama dengan 100 kali 10 per 10 sama dan hasilnya 100. Ya, apakah ada yang berbeda lagi? Sama-sama ya Pak. Oke, lanjut. Bagian D, analisis pertanyaan berikut. Nomor 1, pertanyaan. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 10 cm. 20 cm. Pertanyaan ini termasuk usaha. Ya, yang lain juga sama. Oke, lanjut. 2. Mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Pertanyaan ini termasuk usaha. Ya. Siti mendorong kereta Belanda dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran kemudian kembali ke rak daging. Pernyataan ini termasuk bukan usaha. Ada yang bertanya? Tidak ada. Nomor 4, Dayu mengincar telur dengan gaya sebesar 5 meter hingga telur tersebut pecah. Pernyataan ini termasuk usaha. Usaha. Mereka menjawab kalau pecah telur itu usaha. Kenapa? Ayo, yang mau bertanya. Bagaimana kelompok lain? Apakah setuju kalau pecah telur itu juga usaha? Atau tidak setuju? Ada tanggapan dari kelompok lain? Berarti usaha? Bukan. Siapa yang jawab bukan? Apa alasannya? Ya? Jangan malu-malu. Di sini kita satu sekolah, bukan orang lain. Jangan malu-malu. Karena kalau kelompoknya Zawa, alasannya itu menjawab sebagai usaha karena apa? Ada yang berpindah. Karena mengubah bentuk. Ya, benar juga. Bentuknya berubah, tapi yang kita tinjau dengan usaha itu terkait apa? Perpindahan. Jadi telurnya berpindah tidak? Tidak. Terus? Jawabnya?
jadi harusnya kan telurnya hanya pecah saja, tidak berpindah. Ya, silakan lanjut. Nomor 5, pernyataan perluasan ruang KG dipindahkan dengan gaya sebesar 40 dekon sehingga perpindahan sejauh 2 meter. Pernyataan tersebut termasuk usaha. Iya, benar. Yang lain kayaknya tadi sama. Oke, lanjut. Menjawab aktivitas 5. 1. Jawablah rumusan masalah yang Anda ajukan berdasarkan tayangan video yang telah ditonton. Pengaruh daya terhadap usaha adalah mengubah arah benda. Pengaruh perpindahan terhadap usaha yaitu mengubah posisi awal sampai posisi akhir benda. Ya. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Kalau tidak ada tanggapan berarti setuju dengan jawaban tadi. Ya. Tanggapi. Ya. Tidak ada salah apa tidak? Yang kelompok penampil sudah siap dikritisi, siap ditanggapi. Ya, kesimpulan terkait tanggapan dari yang tadi ada yang menanggapi kan? Ya, silakan disimpulkan. Apa tadi yang ditanggapi? Kesimpulannya kami salah pada bagian D di analisis pernyataan nomor 3 ya. Harusnya bukan usaha. ya. Oke. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Silakan ditutup presentasinya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mendengarkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Perkenalkan diri ya. Nama saya Ijatun Nasya. Perkenalkan nama saya Sasriani. Perkenalkan nama saya Lade Akan. Perkenalkan nama saya Tom Saputra. Perkenalkan nama saya Dimanto. Ya. Saya akan membacakan aktivitas 1. Tuliskan fakta yang ada diperoleh berdasarkan video tersebut. Ya, apa faktanya? Mobil mogok. Apa ada lagi yang lain? 2. Tuliskan rumus masalah yang ingin Anda ajukan berdasarkan video tersebut. Apa pengaruh gaya dan perpindahan terhadap usaha? Ya. Siapa lagi? Atau masih Tom? Saya akan membacakan aktivitas 3. Silakan. Saya akan membacakan aktivitas 4. Mana dulu? Bisa dulu kan? Ya. Langsung di tabel. Jenis tema 0,8 Newton. Pindahan 0,02 meter. Usaha 800 kilo. Jauh lu. Besar sekali ya 800. Sedang. Gaya 0,9 Newton. Pindahan 0,01 dan 0,2 meter. Kasih kalinya berapa? Usaha 600 kilo. Kelompok lain sambil menanggapi boleh. Misalnya ada yang lain yang jawabannya. 1,0 perpindahan
Kira-kira apa yang mengganjal? Perpindahan 0,01 dan 0,02. Ya. Usaha bab 40 Jolek. Ya, nampaknya buku sudah merasa yang ganjil. Ya silakan lanjut saja dulu. Sebentar akan tanggapi. Oh, sudah. Bagaimana mau langsung ditanggapi? Ya. Bukut silakan. Ya Pak, yang ke satu memang hasilnya 800, sedangkan yang kuat hasilnya 20. Ya. Harusnya lebih besar yang kuat daripada yang memang. Bagaimana? Bisa dijawab? Jadi kesalahannya di mana? Oh, cara kalinya. Ya. Oke. Lanjut. Silakan membacakan aktivitas 4. 1. Apakah ada pengaruh perpindahan terhadap besarnya usaha yang dilakukan? Jawabannya ada. 2. Bagaimana pengaruh perpindahan terhadap besarnya usaha yang dilakukan? Jawabannya semakin besar perpindahan, semakin besar pula usaha yang dilakukan. 3. Apakah Anda ada pengaruh gaya terhadap besarnya usaha yang dilakukan? Jawabannya ada. 4. Bagaimana pengaruh gaya terhadap besarnya usaha yang dilakukan? Jawabannya semakin besar gaya maka akan semakin besar usaha yang dilakukan. Ya, jadi semakin besar gaya, usahanya semakin besar. Perpindahan semakin besar, gayanya usahanya juga semakin Besar. besar. Oke, jadi sama kesimpulannya dengan yang kelompok tadi. Oke, lanjut lagi. Ya. Jawaban satu merupakan sah. Karena berpindah jadi Apa yang pindah? Kalau temannya bertanya, ya langsung dijawab. Apa yang pindah? meja. Kenapa yang pindah? Ya, ya, jadi kalau kita ditanya kita jawab sabar ya. Itu jadi lihat sikapnya. Menanggapi pertanyaan itu dengan emosi atau dengan legowo. Atau bagaimana? Gambar dua adalah bukan sah. Silakan berpindah. Lagi. Ya kalau yang menulis tangan itu berpindah. Ya mungkin ya. Lumayan kritis pertanyaannya. Tangannya goyang-goyang. Tapi dikatakan tidak ada sah. Karena apa tadi? Ya jadi kalau yang belajar itu kan dia di situ saja dia di kursi kan tidak berpindah ke tempat lain. Sekalipun tangannya goyang, ya berarti juga keseluruhan tidak berpindah. Gambar tiga merupakan bukan sah. Karena teper. Gambar empat merupakan sah. Ya pertanyaan ya, bisa jawab? Karena Ya, kenapa jatuh? aja tuh. Kesimpulan tadi terkait tanggapan keunggulan. Kesalahan kami yaitu dari hasil pengamatan hasil usaha studi. Oh, berarti kesalahan mereka di bagian menghitung usahanya. Ya, oke, jadi kesalahannya sudah kita tahu bersama. Oke, silakan bisa dicek. Sekian dari presentasi jawaban tadi.
Bila kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa betul? Oke, tadi dari sekian semua peserta yang sudah presentasi, kesalahannya itu yang pertama tadi kelompoknya Kuku di melihat soal salah baca, yang tadinya 100 Newton salah baca 10 Newton. Kemudian di kelompoknya Zawa tadi kesalahannya di kegiatan telur yang pecah, peristiwa pecah telur itu harusnya adalah kegiatan bukan usaha. Kemudian kelompoknya siapa yang tadi ini Tom? Kelompoknya Tom, salahnya di bagian menghitung usahanya. Mungkin tadi karena pakai alat bantu jadi komanya diambil. Ya itu wajar, itu juga kesalahan saya dilakukan. Jadi kalau pakai kalkulator, komanya itu harus diperhatikan karena koma kadang beda sama dengan titik, ya kan? Kemudian saya ingin mengumumkan kelompok siapa yang terbaik. Dari sekian 3 kelompok tadi yang tampil, kelompok terbaiknya adalah, ada yang bisa tebak? Kelompoknya Puput dan Zawa beda tipis. Beda tipis, tapi saya harus ambil 1. Dan yang terbaik adalah kelompoknya Zawa. Yang terbaik kedua kelompoknya Puput. Dan terakhir kelompoknya tangan. Nah, terkait pelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa bantu menyimpulkan untuk tujuan pembelajaran pertama tadi apa? Beda dulu. Memberikan melalui demonstrasi dan interaksi bahan ajar peserta didik dapat menjelaskan konsep usaha dengan benar. Ada yang bisa ulangi apa itu usaha? Ya. Usaha adalah upaya untuk memindahkan satu benda atau beban pada jati. Iya, benar sekali. Jadi tadi jawabannya bisa juga besarnya gaya yang digunakan untuk memindahkan benda. Jawaban kelompok siapa tadi? Ya, itu juga benar. Kemudian melalui literasi bahasa dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memberikan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi itu banyak sekali kegiatan peristiwa yang menunjukkan contoh usaha. Apa saja tadi itu? Banyak sekali. Ya. Apa saja? Bisa sebutkan? Dorong meja. Dorong meja dari demonstrasi. Apa lagi? Mangga jatuh dari pohon. Apa lagi? Ya, itu apa dia? Apa lagi? Oh iya, mangga juga ada. Itu ada. Ya kan? Gambar apel juga ada. Mangga juga ada. Apa lagi? Banyak tadi gambar. Kemudian kalau yang bukan usaha apa contohnya? Dorong tembok. Apa lagi? Belajar karena jalan berguna. Apa lagi? Nah, pecah telur. Telurnya cuma pecah, tidak berpindah. Kecuali dilempar atau ditendang, baru diakan sebagai contoh usaha. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita selanjutnya menghitung besar usaha dihasilkan pada benda yang berpindah dengan benar. Nah, tadi itu kalian melakukan percobaan apa yang berpindah? Praktikum tadi, percobaan. Baloknya berpindah. Apa yang menyebabkan berpindah? Ada tarikan gaya. Nah, jadi usahanya bisa dihitung pakai apa? Gimana? Bagaimana caranya? Bagaimana cara menghitung usahanya tadi? Menggunakan bagaimana? Juga
Usahanya diapakan tadi supaya kita tahu usahanya? Itu pakai apa? Tadi tentang mengukur usaha pakai usaha. Neraca itu tentang mengukur gaya. Dikali, apa yang dikali? Perpindahan dengan gaya. Ya. Jadi usaha itu diperoleh dengan cara mengalikan perpindahan dan gaya. Terus menghitung daya. Bagaimana cara menghitung daya? Tadi pakai apa juga? Apakah neraca daya? Ya. Tadi kita menghitung daya menggunakan apa? Pakai misal? Ya, daya di lapangan tadi supaya kita tahu besarnya daya itu. Apa yang kita lakukan? Ya, membagi apa? Membagi usaha dengan jadi daya itu kita bisa peroleh dengan membagikan usaha dan waktu. Ya, itu. Nah, kemudian besar gaya kita bisa ukur menggunakan neraca. Besar perpindahan bisa diukur menggunakan penggaris. Kemudian bagaimana pengaruh gaya terhadap usaha? Semakin sebianya sepuluh. Kalau pengaruh perpindahan terhadap usaha semakin besar perpindahan, semakin besar juga usahanya. Ya. Jadi terkait pelajaran kita hari ini, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian terhadap suasana belajar kita tadi. Terus senang. Apalagi mungkin ada yang sedih atau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kira-kira di bagian mana? Ya? Atau semua sempurna? Ada yang kurang sempurna. Bagian apa? Ya mungkin kejelian kita membaca sholat. Kalau kelompoknya bisa. Cara kita menghitung mengenali usahanya. Kalau kelompoknya Zawa, ya kita harus lebih teliti lagi menganalisis mana kegiatan yang usaha dan bukan yang usaha. Jadi alhamdulillah tadi senang ya. Berarti hari Senin masih bisa lagi. Nah, hari Senin itu salah kendala-kendala yang terjadi tadi, kendalanya semua masalah itu bisa sendiri. Saya juga ada sekeliling tadi. Semoga ini menjadi pembelajaran kita hari ini agar kedepannya lebih efektif dan siap dalam menggunakan waktu. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata atau salah ucap yang menyinggung di hati kalian. Saya mohon maaf. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita diciptakan oleh Yang Kuasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oke, HP-nya bisa diambil kembali. Bukunya silakan diperhatikan. Alat-alat bahannya silakan dikembalikan dulu di depan. Ya, terkait alatnya kembalikan juga bahan. Ini.
Ada lagi alat yang belum kembali? Punya nanti sebentar dikembalikan lagi ke mana? Nah, silakan dibuka kembali, dikerjakan link post-test. Post-test itu untuk mengetahui kemampuan kalian setelah belajar materi saat tadi. Untuk linknya, buka kembali grup kita. Saya beri waktu 5 menit. Oke, ya, sambil dikerja sambil duduk dulu tenang di kelompoknya. Oke, saya hitung dari sekarang 3 menit. Silakan dikerjakan secara mandiri, tidak menyontek sama teman. Ya, linknya saya sudah bagikan. Silakan dibuka. Yang butuh kertas cakaran boleh pakai. Jadi semuanya ya, semuanya mengerjakan post-test. Kalau butuh kertas ada ini. Coba yang tidak. Dikerjakan secara mandiri tanpa menyontek teman. Coba sambil. Oke, yang lain sambil. Oh, yang ini sudah. Oke, yang lain silakan dikerjakan post-testnya. Yang lain boleh sambil menunggu teman yang sudah. Kalau tidak bawa HP. Tetap dikerjakan. Waktunya 1-2 menit lagi. Oke, dikerjakan mandiri. Ya. Oke, waktunya sudah selesai ya. Untuk tugas di rumah, kerjakan
latihan halaman 79. Oke. Itu ada satu. Kalau ada HP-nya bisa difoto saja. Oke, itu tugasnya untuk memperkuat, mempertajam kembali pemahaman kalian tentang materi kita tadi. Kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya materinya adalah bidang Oke, saya rasa pertemuan kita hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan berdoa. Saya minta lagi satu orang untuk memimpin kali ini di depan, tidak mau like kan. Tadi suasananya sudah berani tampil presentasi, jadi kalau dipanggil untuk berdoa di depan tidak mau lagi. Ada yang mengajukan diri atas itu like. Perempuan, laki-laki tidak masalah. Ayo, pimpin satu orang. Oke, Ningsi. Pimpin Ningsi di depan. Bagi tahu. Dari kita belajar, malah kita belajar bersama-sama sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan kalian juga sudah datang di ruangan ini untuk kegiatan belajar kita. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.